kita semua juga gerah dengan korupsi-korupsi yang membajak jubah-jubah agama. Saya juga gerah. Maka yang paling gelisah paling awal itu adalah seorang teman Islah Bahrawi dari Yakut Holil Kumas ini. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Apa hubungan antara tambahan kuota dengan kematian? Tingkat hunian. Dari luasnya Musdalifah dan Mina menuju ke Jamarot itu yang memang segitu-segitu aja. Supaya kan tidak semua orang mengerti secara teknis. Iya. Saya detilkan bahwa ternyata tahun 2023 itu sudah ada tambahan kuota reguler 8.600. Ya. Sayangnya lokasi untuk jemaah haji di Musdalifah itu tidak pernah ditambah atas berbagai pertimbangan. Maka ketika ada tambahan 8.600 menjadi semakin sumuk dan berisiko. Iya. Realitasnya memang ternyata ada kematian 700 jemaah haji. Iya. Seperti itu kan? Betul. Oke. Karena waktu itu di 2023 banyak jemaah yang tidak kebagian tenda. Wow. Di cuaca yang sangat panas sehingga mengalami dehidrasi, terutama orang-orang tua. Ini kemudian menjadi pelik kata Gus Yakut. Sampean pamanmu usianya piro? Kata Gus Yakut ketika itu. Kalau kakak saya masih muda, belum 60 saya bilang. Tapi kalau paman saya itu udah tua, hampir 70. Nah, ini adalah salah satu contoh kompleksitas persoalan ketika itu. 8.600 saja sudah seperti itu. Karena memang batas-batas Musdalifah dan Mina ini sudah diatur oleh ajaran agama. Kan kita tahu Puang, kalau kita melakukan haji itu mungkin para pemirsa AFU semua tahu bahwa batas-batas Mina itu sudah diatur kan. Nah, itu kenapa kemudian ini menjadi persoalan tersendiri ketika ada 20.000 tambahan. Sehingga akhirnya apa? Dibuatlah simulasi-simulasi di mana regulasi yang baku itu kan seharusnya 92 dan 8%. 92% reguler, 8% itu adalah ONH+. ONH plus oke lah dikelola oleh swasta. Tapi kalau 92% dari 20.000 dimasukkan ke reguler, bisa dibayangkan berapa banyak lagi orang yang tidak kebagian tenda. Dengan tingkat hunian yang 0,40 cm per manusia. Otomatis orang berdiri saja itu harus dibelah manusia itu. Sebelahnya tidak boleh masuk Mina, itu baru bisa mencukupi jumlah itu. Sehingga dibuatlah simulasi 50-50, 60-40, 70-30 dan seterusnya. Akhirnya ditemukan komposisi yang paling pas ketika itu dari kuota 20.000 ini ditentukan 50-50. Oke, artinya saya perjelas. Artinya untuk urusan kuota atau keputusan kuota 50-50 itu tetap keputusannya Menteri Agama. Dengan berbagai pertimbangan tadi. Dengan pertimbangan regulasi juga dan undang-undang. Ada undang-undang. Ada undang-undang haji yang memberikan delegasi dan atribusi kepada Kementerian Agama karena berdasarkan faktor teknis dan kemanusiaan dia bisa membuat komposisi baru, tidak harus mengacu kepada 92 dan 8%. Sehingga dibuatlah atribusi itu, dijalankan diskresi dari kementerian ini dibuat 50-50. Inilah kemudian yang oleh KPK dianggap sebagai mens rea tadi. Yang dianggap bahwa ada banyak orang yang kemudian kehilangan kesempatan untuk melakukan haji yang dirampas oleh seorang menteri agama pada masanya. Nah, ini yang tidak pernah menjadi pertimbangan. Sementara tuduhan plotting saja kepada Gus Yakut. Ini saya bukan juru bicaranya Gus Yakut. Gus Yakut itu punya juru bicara dan pengacara sendiri. Tapi saya betul-betul berada dalam situasi di mana saya sendiri tidak bisa ditolong oleh sahabat saya yang bernama Yakut Holil Kumas ini. Dia nggak mau nolong saya karena ini sistem katanya. Kamu mau pamanmu misalnya berangkat,
tapi dengan kapasitas yang overload seperti ini, tapi kemudian harus berjemur di Musdalifah dan berangkat ke Jamarot dengan jarak 7 kilo ke posisi jumroh, kamu mau? Oke. Sehingga akhirnya saya oke, kalau memang itu tidak bisa mengutak-atik sistem dan ini juga bagian dari perilaku yang tidak bagus juga. Perkawanan kita jadi cacat karena saya menitipkan paman dan kakak saya. Akhirnya saya, oh ya masuk akal juga gitu. Oke. Kalau saya aja bisa menerima dengan konsekuensi teknis seperti tadi dan faktor kemanusiaan tadi, masuk KPK enggak? Ya. Oke. Setelah itu kemudian kita maju nih. Ya. Bergerak. Diputuskan 50-50 berdasarkan pada sebuah mekanisme aturan internal. Ya. Dan MOU dengan pemerintah Arab Saudi, jangan salah Kuang. Oh ya. Keputusan 50-50 itu juga dibuat MOU-nya dengan pemerintah Saudi. Kenapa begitu? Ini saya tahu persis nih. Pada saat itu 2024, pemerintah Saudi mengurangi wilayah Musdalifah dan Mina 2 hektar untuk renovasi. Sehingga dibuat sistem zonasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dibagi 5 zona. Dengan mengukur ke tingkat paling kenyamanan ke lokasi jumroh. Ke Jamarat itu. Paling dekat paling Paling dekat makin mahal Ya. tendanya. Jadi dibagi menjadi zona 1-2 yang paling dekat dengan Jamarat, 3 dan 4 yang agak jauh sedikit, dan 5 yang paling jauh. Keputusan itu yang kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan baru dengan MOU dengan pihak Kementerian Haji Saudi yang disepakati 50-50 tadi. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya 50-50 itu juga sebenarnya bukan keputusan murni Menteri Agama Indonesia, sebab harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Saudi. Dan itu disepakati. Karena begini, kalau jamaah Indonesia ini ditaruh di zona 1 dan 2, maka negara harus mensubsidi lebih besar karena harganya mahal. Ya. Sehingga disepakati, oke, kita taruh di 3 dan 4. Yang subsidi negara Indonesia ini tidak terlalu tinggi. Oke. Karena tanpa ada di zona di situ pun sebenarnya subsidi kepada jamaah haji dari Indonesia kan sudah tinggi juga. Lantas apa masalahnya hingga kemudian beliau jadi tersangka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua dan juga para pemirsa AFU. Hari ini Gus Yakut ini kan sahabat saya ini. Itu kan betul-betul dibully secara digital luar biasa. Karena begini, kita semua juga gerah dengan korupsi-korupsi yang membajak jubah-jubah agama. Saya juga gerah. Maka yang paling gelisah paling awal itu adalah seorang teman Islah Bahrawi dari Yakut Holil Kumas ini. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Saya bilang begitu. Saya itu dari dulu paling kritis kepada tokoh-tokoh agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan maling, saya bilang. Dan kemudian informasi yang Anda dapatkan itu membuat Anda ragu bahwa dia bertanggung jawab pada semua ini. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang Dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian membuat saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga?